Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Fatan Arswida. Saya adalah mahasiswa Prodi Pendidikan Biologi di Universitas Negeri Jakarta. Pada hari ini, saya akan membahas tentang konteks umum, integrasi nasional, dan konsep-konsep integrasi nasional, serta pentingnya konsep-konsep integrasi nasional itu sendiri terhadap bangsa, dan ada beberapa kasus yang menjadi cikal bakal perpecahan di Indonesia ini. Kita akan masuk ke dalam materi yang pertama, yaitu konteks umum dari pengertian integrasi nasional. Nah, di sini kita akan masuk ke dalam materi yang pertama, yaitu konteks umum dari integrasi nasional. Nah, konteks umum itu berarti membicarakan sebuah pengertian dasar. Untuk integrasi nasional itu sendiri adalah menyatukan unsur-unsur yang berbeda di dalam sebuah bangsa terhadap atau kepada pemerintah dan wilayahnya. Tapi kalau kita ambil dari kalimatnya sendiri, yaitu mengintegrasikan, berarti menyatukan ya atau menyempurnakan melalui proses-proses menyatupadukan sebuah unsur-unsur yang berbeda, yang awal mulanya itu berbeda menjadi satu kesatuan yang utuh. Tapi ada pengertian menurut Howard Prince. Dia mengatakan bahwa integrasi itu adalah menyatukan sebuah bangsa-bangsa yang berbeda dari suatu masyarakat menjadi kesatuan yang utuh, atau dapat dikatakan menyatukan suatu masyarakat kecil yang berbeda menjadi sebuah bangsa yang satu padu, yang utuh, yang selaras. Nah, kalau untuk konteks integrasi ini dibagi menjadi 5 bentuk kalau menurut Meron Reiner. Nah, untuk menurut Meron Reiner ini, integrasi dibagi menjadi 5 bentuk. Yang pertama ada integrasi nasional, integrasi wilayah, integrasi elit massa, integrasi nilai, dan integrasi tingkah laku. Nah, Reiner ini mengatakan bahwa integrasi nasional itu merupakan menyatukan nilai-nilai budaya, sosial di dalam suatu wilayah sehingga membentuk sebuah identitas nasional dengan melepaskan ikatan-ikatan terhadap pola pikir yang sempit. Contohnya adalah ketika kalian terlalu membanggakan apa yang kalian miliki seperti suku, contohnya. Kalian membanggakan suku kalian sehingga kalian melupakan atau menjelekan suku-suku yang lainnya, itu akan membentuk sebuah cikal bakal perpecahan. Nah, sedangkan integrasi nasional itu berarti menyatukan tersebut dan melepas ikatan sempit tersebut terhadap suku kalian itu. Tuh. Untuk integrasi wilayah itu adalah menyatukan hubungan antara wewenang yang dibentuk dari unit-unit terkecil di dalam suatu wilayah sehingga membentuk sebuah keselarasan terhadap wewenang tersebut, sehingga wewenang tersebut akan berlaku di wilayah tersebut juga. Tuh. Nah, untuk integrasi elit massa adalah menyatupadukan hubungan antara pemimpin dengan apa yang dipimpin atau pemerintah dengan apa yang diperintah terkait aspirasi dan nilai-nilai dari kelompok elit dan kelompok massa serta kepada aspirasi pemerintah tersebut sehingga pemerintahan atau wilayah itu dapat berjalan secara selaras. Nah, kalau tadi kita sudah membahas nasional, wilayah, dan elit massa, sekarang kita akan membahas integrasi nilai. Untuk integrasi nilai itu sendiri adalah di mana kalian menyatukan sebuah nilai-nilai kebudayaan dan sosial yang berlaku di dalam kelompok masyarakat sehingga membentuk suatu keselarasan pula di kelompok masyarakat tersebut. Nah, yang berikutnya adalah integrasi tingkah laku. Untuk integrasi tingkah laku ini di mana kalian menyatupadukan hubungan tingkah laku di setiap individu terhadap norma-norma dan tingkah laku yang berlaku di dalam kelompok masyarakat
Sehingga terbentuklah pola tingkah laku yang sesuai dan selaras di dalam suatu lingkup kemasyarakatan. Itu adalah integrasi tingkah laku. Nah, untuk materi yang berikutnya kita akan masuk ke dalam pentingnya konsep integrasi nasional itu terhadap bangsa. Oke, kita akan masuk ke dalam materi yang berikutnya. Nah, materi kali ini akan membahas terkait seberapa penting sih integrasi nasional itu di dalam suatu bangsa, dan kita juga akan membahas kasus-kasus yang mengancam integrasi nasional. Nah, untuk menjawab pertanyaan tadi, seberapa penting sih sebenarnya integrasi nasional itu bagi suatu bangsa? Jawabannya adalah integrasi nasional itu sangatlah penting. Bahkan suatu bangsa akan sangat membutuhkan integrasi nasional itu sendiri. Nah, contohnya ketika kita di dalam suatu bangsa itu pasti akan mengharapkan nih kita sebagai masyarakatnya memahami betul makna dan pemahaman terhadap integrasi itu sendiri. Yang pasti ketika masyarakat di dalam suatu bangsa itu sudah memiliki pemahaman dan pengertian terhadap integrasi itu sendiri, maka masyarakat itu sendiri akan menjalankan aktivitasnya dengan damai dan akan menjadi sebuah gear penggerak atau pendorong dari suatu bangsa itu sendiri untuk mencapai tujuan dan cita-citanya. Seperti yang sudah kita bahas di dalam identitas nasional, bangsa itu memiliki ciri-ciri dan tujuannya. Dan bagaimanakah cara mencapai ciri-ciri dan tujuannya? Maka dibutuhkanlah integrasi nasional ini. Coba deh kalian bayangkan bagaimana ketika bangsa tidak memiliki pemahaman integrasi dan diwarnai konflik-konflik serta perpecahan, perperangan yang terjadi bahkan di dalam bangsanya itu sendiri. Pasti akan sangat mengalami kerugian baik secara fisik maupun mental. Fisik akan sangat terganggu, untuk material juga, dan fasilitas-fasilitas pemerintah yang diberikan untuk masyarakatnya juga bahkan mungkin bisa hancur karena konflik tersebut, sehingga sangat mengalami kerugian bagi bangsanya ketika sebuah negara atau bangsa itu diwarnai konflik atau perpecahan. Yang seharusnya nih sumber daya di dalam sebuah bangsa atau negara itu dimanfaatkan untuk melakukan pengembangan serta memajukan dan mensejahterakan masyarakat-masyarakatnya, justru malah dipakai untuk menangani konflik semacam konflik persaudaraan tersebut yang harusnya tidak terjadi, dan harusnya kita mengerti apa makna dari integrasi nasional itu sendiri, sehingga kita memaklumi betul bahwa Indonesia ini adalah sebuah bangsa yang plural atau majemuk gitu. Nah, itulah mengapa integrasi nasional itu menjadi sangat penting. Sekarang kita akan membahas tentang kasus yang mengancam integrasi nasional. Pada 3 bulan belakangan ini ada kasus di mana pembangunan tol Cisumdawu di Sumedang, yaitu pembangunan tol Cisumdawu ini dia karena melintasi beberapa pemukiman warga dan lahan pencarian warga, sehingga ini menimbulkan konflik. Di sini konflik yang terjadi adalah antara bupati, yaitu Doni Ahmad. Pak Doni Ahmad ini sehingga kurangnya komunikasi antara pemerintah dengan masyarakatnya inilah yang justru mungkin menimbulkan konflik yang harusnya bisa saja tidak terjadi gitu. Tapi justru pembangunan jalan tol inilah bisa berakibat menimbulkan konflik. Nah, sebenarnya ada kasus yang sudah lama yang sering banget kita dengar, yaitu pemegaran di daerah
Papua, ya pembegaran itulah yang mungkin sebagai pemicu di mana masyarakat di daerah Papua itu tidak setuju terhadap pembegaran itu atau tidak setuju terhadap pembukaan lahan dan pembangunan yang berskala besar tersebut, atau masyarakatnya justru tidak siap untuk menerima hal itu. Makanya terjadilah konflik yang bahkan seharusnya ketika komunikasi antara pemerintah terhadap masyarakatnya itu baik, konflik tersebut tidak akan saya rasa tidak akan terjadi atau bisa diminimalisir. Nah, itu saja materi dari saya terkait integrasi nasional dan konflik-konflik yang mungkin atau kasus-kasus yang mungkin mengancam integrasi nasional, serta seberapa penting konsep atau konteks umum dari integrasi nasional itu sendiri. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.